Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel seri belajar kimia. Di kesempatan kali ini kita akan belajar konfigurasi elektron menurut model atom mekanika kuantum. Berdasarkan konfigurasi model atom mekanika kuantum, konfigurasi elektron menggunakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, model atom mekanika kuantum, elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu atau yang disebut kulit atom. Poin yang kedua, setiap kulit atom tersusun dari subkulit atom. Kemudian subkulit atom tersusun dari orbital-orbital, yaitu tempat kebolehjadian ditemukan adanya atom. Poin yang ketiga, setiap orbital maksimum atau maksimal terisi 2 elektron dengan arah rotasi atau spin yang berbeda. Berikutnya macam-macam subkulit. Kalau kulit ya seperti halnya bor, ada kulit 1, kulit kedua, kulit ketiga, yaitu K, L, M, dan seterusnya. Kemudian subkulit, ada subkulit S, ini mempunyai 1 orbital dan maksimal berisi 2 elektron. Yang kedua adalah kulit P mempunyai 3 orbital, maksimal berisi 6 elektron. Kemudian subkulit D mempunyai 5 orbital, maksimal berisi 10 elektron. Subkulit F mempunyai 7 orbital, maksimal berisi 14 elektron. Kemudian diagram orbitalnya, ini dilambangkan kotak-kotak ini. Untuk subkulit S, misalkan ini subkulit S ini satu kotak atau satu orbital. Orbital ini dilambangkan kotak ini. Nah, satu kotak ini maksimal 2 elektron. Nanti berupa anak panah ya. Anak panah dengan spin yang berbeda ke atas dan ke bawah anak panahnya. Kemudian subkulit P ini ada 3 orbital, 1, 2, 3. PX, PY, PZ ini maksimal 6 elektron. Subkulit D ada 5 orbital, 1, 2, 3, 4, 5. Maksimal terisi 10 elektron. Subkulit F ini ada 7 orbital, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksimal terisi 14 elektron. Berikutnya bentuk-bentuk orbital. Orbital S ini bentuknya seperti bola. Nah, ini seperti bola ini. Ini bentuk orbital S. Kemudian orbital P bentuknya seperti bola terpilin ya. Bola terpilin ini orbital P. Terpilin itu artinya bola yang atau balon. Balon terpilin itu balon yang tengahnya itu ditaleni ya, diberi tali ya. Nah, seperti ini. Orbitalnya ada PX, PY, dan PZ. 3 orbital. PX ini searah sumbu X ini ya, menembus sumbu X, PY, dan PZ. Kemudian orbital D
ada 5 orbital, bentuknya seperti ini, ada DXY, DYZ, DXZ, dx kuadrat, y kuadrat, dan dz kuadrat. Berikutnya bentuk orbital F, ini lebih kompleks ya, bentuk orbital F. Kemudian penulisan konfigurasi elektron itu mengikuti kaidah-kaidah, ada 3 kaidah ya, yaitu yang pertama di Asas-Aufbau, Asas-Aufbau. Yang kedua mengikuti larangan Pauli. Yang ketiga mengikuti kaidah Hahn. Ini penulisan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Kemudian kedudukan elektron terluar dari suatu atom bisa ditentukan dengan melihat bilangan kuantumnya. Jadi nanti ada bilangan kuantum yang dapat menentukan posisi elektron tersebut dalam orbital dan juga kulit atom atau subkulit atom. Berikutnya kita bahas apa yang dinamakan Asas-Aufbau. Asas-Aufbau itu adalah pengisian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi paling rendah, dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi tingkat energinya. Jadi pengisian elektron itu dari subkulit yang rendah menuju subkulit yang lebih tinggi. Ini urutan energinya berdasarkan Aufbau. Yang paling rendah adalah 1S. Ini pada kulit pertama N1. Ini yang vertikal ke atas, ini tingkatan energi, semakin ke atas energinya semakin tinggi. Kemudian 2S, 2P, ini berada pada kulit kedua, 2S, 2P. Kemudian pada kulit ketiga ada 3S, 3P. Kemudian 4S, 3D, dan seterusnya. Ini bisa dituliskan seperti ini. Yang pertama 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, setelah 3P, 4S, kembali lagi 3D. Ya, ini kita perhatikan tingkat energi 4S dengan 3D ini lebih tinggi 3D. Ini. Jadi penulisannya penyebaran elektron ke 3P dulu baru ke 4S. Setelah 4S baru ke 3D. Setelah 3D 4P 5S dan kembali lagi ke 4D. Ya, lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ini. Perhatikan ini. Supaya jelas ini saya hapus saja. Nah, ini paling rendah energinya 1S2, kemudian 2 angka 2 di atas ini maksudnya 2 elektron ya, dalam satu orbital. 1S2, 2S2, kemudian 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, setelah 4S2, 3D10, 4P6, ini bisa dilihat di sini ya. 4P6, ini setelah P4P6, kemudian 5S2. Setelah 5S2
ke 3D10. 3D10 ini. Kemudian setelah 3D10 ke 4P6. 4P6. Ini 4P6. Setelah P6 5S2. 5S2 dan seterusnya. Alurnya seperti ini. Tentunya mudah ya. Nanti anak-anak bisa membuat diagram ini ya, seperti ini, 1S, 2S-nya ini lurus-lurus dulu ini ya, 4S, 4P, 4D. Kemudian diberi panah ya, seperti ini, kemudian dibuat alur seperti ini. Ya. Sekarang contohnya, misalkan N, atom N dengan nomor atom 7, ini artinya punya 7 elektron, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P3, terakhir P3. Nah, di sini 3 elektron. Mengapa 3 elektron? Kok tidak 3P6? Ya, ini kok gak 3P6 seperti ini. Ini 3P6 ini maksudnya terisi elektronnya maksimal. Karena ini nomor atomnya 7, ini sudah masuk 1S dan 2S banyak 2 dan 2 ya. 2 kan 4, berarti masih sisa 3 masuk di 2P. Maka ini isinya 3 karena 3 elektron. Kemudian untuk Ne nomor atomnya 10 ya, artinya 10 elektron, maka urutannya 1S2, ini 2 elektron, masuk lagi 2 elektron sudah 4 dan 2P, totalnya 10 elektron. Kemudian yang 12. Nah, 12. Ini yang pertama 1S2, yang kedua 2S2 ya, sudah 4. Setelah itu 2P6. 2P6 sudah 10 ya, 2 tambah 2 tambah 6, 10. Kemudian yang terakhir tinggal 2, berarti 3S2. Itu. Berikutnya untuk Cl17. Ini berarti elektron yang ada di atom Cl sebanyak 17. Maka konfigurasinya itu kita hitung aja, ini kita ambilkan dari sini. Sini 10, kemudian 12, setelah 12 tambah lagi nanti 5. Kita ambilkan dari sini aja supaya mudah. Ini ya. 2 tambah 2 tambah 6, 10. Ditambah 2, 12, berarti kalau jumlah elektronnya 17 kurang 5. Maka di 3P ini terisi 5 elektron. Sehingga pas 17. 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 5, 17. Berikutnya untuk Cl-. Ini artinya min berarti elektronnya ketambahan 1, sehingga jumlahnya 18 elektron. Taruh 18 elektron, konfigurasinya sampai ini. Ini
2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, sama. Kemudian untuk Ca20, ini berarti elektronnya 20. Kita hitungkan dari sini, sampai sini 10, kemudian sampai sini 18, tambah sini 20. Ini apa ini? Yang contoh terakhir ini Ca2+. Artinya kalau muatannya positif, ini elektronnya lepas. Karena 12 itu berarti elektronnya lepas sebanyak 2. Kalau asalnya 20, lepas 2 sehingga tinggal 18. Maka konfigurasinya, nah, ya ini seperti ini, sampai sini 10, 2 tambah 2 tambah 6, 10, kemudian tambah 2, 12 tambah 6, 18, ya sudah, berarti ini lepas ya, 2 ini lepas pada 4s2, kulit keempat ini lepas juga. Ya, berikut ini ya, ini konfigurasi, penulisan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum, dan pengisiannya mengikuti aturan Aufbau. Kemudian ada aturan asas larangan Pauli. Bunyinya tidak ada 2 elektron dalam satu atom memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Ini nanti akan kita jelaskan kalau kita sudah membahas bilangan kuantum. Yang ketiga adalah kaidahan. Jika ada orbital dengan tingkat energi yang sama, maka konfigurasi elektron dengan energi yang terendah adalah dengan elektron tak berpasangan dengan spin paralel yang paling banyak. Ini nanti kita jelaskan pada contoh, ya ini sebaiknya supaya mudah. Baiklah, kita lihat contoh ya. Ini bisa kita ambil pada video saya yang di YouTube ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital dari atom-atom berikut ini. A. Oksigen dengan atom nomor 16 dan B. Vanadium dengan nomor atom 23. Baiklah, kita selesaikan soal ini. Kita tulis dulu aturan pengisian elektron berdasarkan Aufbau, yaitu dari tingkat energi yang terendah ke yang terbesar. Yang terendah yaitu 1s, kemudian 2s, dilanjut 2p, kemudian 3s, 3p, setelah 3p 4s, kemudian 3d, kemudian 4p, kemudian 5s, kemudian 4d, dan seterusnya. Ini yang
saya tulis ini adalah pengisian elektron ya dari energi yang terendah 1S, kemudian dilanjutkan 2S, 2P, dan seterusnya seperti yang telah saya sampaikan di atas tadi ya, ada diagramnya itu. Nanti berikut kalau ya. Yang A, O16, enggak konfigurasinya elektron dari O dengan nomor atom 16 berarti jumlah elektronnya 16. Kita tulis konfigurasinya. Yang pertama adalah 1S. S itu maksimum 2 elektron, maka di sini ditulis 2, artinya 2 elektron. Kemudian 2S, S juga 2 elektron. Setelah 2S, 2P, P itu maksimum 6, sini tulis 6, sehingga elektron sudah berjumlah 2 ditambah 2 tambah 6, yaitu sudah 10. Elektronnya 16 berarti masih kurang 6. Setelah 2P, kemudian 3S, maksimal 2, tulis 2, sehingga jumlahnya sudah 10 tambah 2, 12. O elektronnya 16, sudah masuk 12, berarti kurang 4. Sehingga sini 3S, kemudian 3, bukan 4 ya, 3P, sini tidak 6, tapi sini 4 elektron, tidak maksimal, maksimalnya kan 6. Karena ini jumlahnya 16, sudah masuk 12, ini 2 ditambah 2, 4 tambah 6, 10, tambah 2, 12, jumlahnya 16, berarti kurang 4. 4 masuk P di sini. Kemudian diagramnya, S itu orbitalnya 1, ya. S itu orbitalnya 1, kemudian P orbitalnya ada 3, ini ditulis seperti ini ya, 3 kotak ini jumlahnya 3, kemudian S lagi ini 1, ini P jumlahnya 3. Lah masing-masing kotak atau orbital ini maksimal 2 elektron dengan spin yang berbeda. Kalau ini isinya 2, maka spinnya seperti ini, panah atas, panah bawah, 2. Kemudian ini juga penuh, 2 elektron. Ini juga penuh, 6 ya. Ini 6 elektron, ini juga penuh. Nah, karena ini 4, maka aturannya ini ditulis, diisi satu-satu dulu. Ke atas dulu spin yang sama. Setelah ini 3, maka elektron terakhir mengisi ya. Maksud aturan Han tadi, ini kan elektronnya jumlahnya kan 4 ya. Maka yang mengisi orbital ini ditulis dengan 1 ya, satu-satu dulu ya. Dengan spin paralel itu maksudnya spinnya ini panahnya ke atas dulu semua. Nah, bukan berarti sini 2, ini jumlahnya 4 ya, sini 2, sini 2, sini kosong, ini salah. Sehingga diisi penuh dulu, tapi
dengan elektron tunggal dulu, dengan spin yang paralel tadi ya. Kemudian elektron keempat ini sudah masuk 3, ini masuk yang salah satu orbital. Ini dipenuhkan yang kotak yang di sini, pertama di sini atau di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini seperti ini ya. Jadi pengisiannya ini dulu 1, 1, 1. Setelah terisi sama paralel, spin paralel berarti yang keempat sini. Itu aturan. Jadi pada 3P ini orbital 3P ini tidak penuh. Nah, ini namanya diagram orbital. Berikutnya yang B, V23. V23. Kemudian pengisiannya ya seperti tadi ya. 1S2, setelah 2S, 1S2, kemudian 2S2, 2P6, sudah 10. Setelah 2P, 3S2, setelah 3S2, kemudian 3P6. Sudah berapa ini? 10, 18, masih kurang karena ini jumlahnya 23. Setelah 3P, 4S ya. 4S 2, jumlahnya sudah 2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Setelah 4S yaitu 3D. 3D. Karena ini jumlahnya 23 dan sudah tersebar 20, berarti ini kurang 3 D 3. Ini maksimal maksimal 10, tapi di sini terisi 3 karena jumlah elektronnya ini 23. Kemudian ya seperti tadi, ini orbitalnya 1 untuk S, untuk S1, kemudian untuk P jumlahnya ada 6 orbital, 3 orbital, S1 orbital, sini 3 orbital, S1 orbital, D ada 5 orbital. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang di sini penuh ya. 2. Ini juga penuh 2. Di sini juga penuh 6. Di sini penuh 2, di sini penuh 6, di sini penuh 2. Nah, di sini D3, berarti elektronnya terisi sebanyak 3. Ngisinya 1 dulu dengan spin yang sama, itu adalah mengikuti aturan Hahn. Nah, ini pengisiannya ini 1, 1, 1. Tidak boleh ini 2, ini 1. Ya, ini tadi aturan seperti ini, aturan Hahn tadi ya, mengikuti aturan Hahn. Demikian itu terkait dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu
konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.